Ya, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian dalam program Be Blessed in Few Minutes ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan berkat-berkatnya buat kita sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan hidup kita tentunya ada dalam syukur, karena syukur itu adalah tingkat kerohanian kita yang cukup mumpuni, saudara. Sehingga setiap ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti akan menunjukkan bahwa orang yang selalu mengucap syukur, maka kerohaniannya berjalan semakin dewasa. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya untuk kita pelajari hari ini di dalam Filemon pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tatkala Paulus memberikan sebuah wejangan baik, wejangan yang penting untuk menguatkan orang-orang yang ada di wilayah pelayanan Filemon. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata berbagai macam ancaman juga dialami oleh orang-orang percaya pada zaman itu, sehingga Rasul Paulus mencatat, memberikan firman kepada orang-orang yang dibina, dididik, dibimbing oleh Filemon agar supaya apa? Di dalam Filemon pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah kata iman. Iman berasal dari bahasa Ibrani kata aman, artinya kebergantungan kuat sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak terganggu dengan godaan apapun yang ada di sekitarnya. Maka orang yang memiliki iman yang kuat, maka ia akan terus memegang tangan Allah yang kuat, dan tangan Allah memegang kita. Dan ini menunjukkan kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa ternyata iman kita itu harus terus tumbuh. Tumbuh seperti apa? Seperti sebuah pohon dan akhirnya berbuah. Karena iman itu, saudaraku sekalian, di situ terletak suatu kekuatan keyakinan kita. Sehingga setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap permohonan yang kita naikkan, setiap permintaan kita yang kita naikkan hanya kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan tidak mendengar? Oh, Tuhan selalu mendengar setiap kata kalimat doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya. Kenapa? Saudara dan saya adalah orang yang dicintainya. Kalau saudara orang yang dikasihi dan cintainya, maka tatkala kita minta roti, Tuhan tidak memberikan kalajengking, tetapi memberikan Roh Kudus-Nya. Dan yang kedua, kalau saudara dan saya adalah orang yang dicintainya, maka setiap apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Dan Tuhan pasti menjawabnya. Dan yang ketiga, kalau kita orang yang dicintai dan disayanginya, maka Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Ingat, kalau Tuhan menjaga kita, berarti Tuhan memagari kita, membentengi kita dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Sehingga pada saat kita ada di dalam doa, tidak ada satu sentuhan dari kuasa iblis yang berani untuk mengganggu orang yang berdoa. Nah, ini penting, saudaraku sekalian. Karena bagaimanapun juga saudara dan saya masih injak tanah, kita tidak ada di awang-awang. Sehingga tatkala kita menghadapi situasi yang sulit, kita merasakan tidak enaknya, kita merasakan sakitnya, kita merasakan kecewanya, kita merasakan tangisannya. Sama seperti orang-orang yang lain. Kenapa, saudaraku sekalian? Kita masih manusia biasa yang hidup di bumi ini, sama seperti yang lain. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat yang memberikan kepada kita kekuatan. Jadi jangan pernah menyerah, apalagi saudara mengalah dengan keadaan. Itu sungguh berbahaya buat kita. Maka tetapkan iman kita menjadi iman yang sempurna. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati.